Bibi yang berbahagia, kita awali kajian kita sore hari ini dengan sebuah kisah. Nanti kita akan masuk juga kepada bagian tahun baru Islam ya Bu ya. Nah, kita awali dari sebuah kisah. Mungkin ibu-ibu pernah mendengarkan kisah ini. Ini hanya sebuah kisah ilustrasi, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Maka makna itu nanti yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ibu-ibu yang berbahagia adalah seorang laki-laki bujang. Nah, umur sudah larut, kemudian belum juga menikah. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, dia pun berdoa kepada Allah, tapi belum Allah kabulkan doanya. Dan kemudian ibu-ibu yang berbahagia, sampailah usianya itulah sampai 35. 35 kan udah terlalu lewat ya Bu. Kalau perempuan itu idealnya 25, ada 35. Ternyata Bu, kadang orang kalau ditanyakan masalah nikah dan itu sensitif. Makanya ibu jangan suku menanyo-nanyo anak kalau sudah waktunya menikah dan punya anak tapi belum diberi oleh Allah. Anak awak jo jangan sering-sering ditanya, apole anak orang. Nah Bu, ya kadang mamanya santai aja Bu. Tetangganya yang risau. Alun jo anak etek letek. Bilang nak etek nikah teh. Ala nikah nak etek tadi, teh alun je punya anak lah teh. Sibuk je tuh Bu tetangganya. Jadi tadi kami ada pengajian, jadi ada lakoh, ada kawan saya Bu usianya mungkin sudah hampir 40 Bu, belum nikah. Ternyata apa katanya Bu? Ini ungkapannya. Saya itu sekarang sudah pada titik jenuh rasanya Zah. Artinya tuh untuk berdoa tuh udah malas rasanya dengan Allah. Karena tak ada tanda lagi, terserahlah mau pulang kampung tuh udah malas aja rasanya lagi katanya. Nah, maka ibu-ibu yang berbahagia ini sensitif nih. Jangan tanya Bu, sekali-sekali napa dah Bu? Jangan setiap ketemu. Alun jo nak etek-letek, alun jo leka, hanas. Ibu-ibu yang berbahagia, sampai akhirnya ibu-ibu yang berbahagia, anak tadi, laki-laki tadi belum juga menikah, sampailah memenungnya duduk di muka rumah Bu. Nah, depan rumahnya itu orang lalu lalang pula kan, nampaklah seorang perempuan cantik lewat. Nah, nama perempuan itu Aisyah, kenalnya tetangganya juga. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, dia mikir, bisa enggak dia jadi jodoh saya nih? Akhirnya dia pun bertanya ke gurunya, guru, saya udah 35, belum menikah. Udah lewat pula hampir 35 nih tahunnya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan guru? Kata gurunya, kira-kira ada nampak calon. Ada kemarin lewat depan rumah guru, suka saya nengoknya. Tapi kira-kira mau enggak dia dengan saya itu guru? Sebelum kamu melamarnya, lakukan amalan ini dulu supaya kamu nanti yakin ketika melamarnya. Apa amalannya? Yang pertama kata gurunya, kamu sholat tahajud enggak boleh putus. Nah, sholat tahajud enggak boleh putus-putus selama 1 tahun. Ibu-ibu yang berbahagia, ini bulan lalu udah saya ceritakan. Kita ambil simpulannya aja lah Bu. Maka 3 pelajaran yang dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, sholat tahajud. Yang kedua, istikharah. Yang ketiga, doa. Nah, saya ingin mengambil titik fokusnya kepada doa saat ini. Ibu-ibu yang berbahagia, nah berarti udah kita sampai ke ceritanya. Lalu, doa tadi ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah, ini bulan Zulhijjah, habis. Maka akan masuklah bulan Muharram. Doa mustajab salah satunya adalah di bulan Muharram. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, Muharram itu dulu belum ada. Bulan Hijriah itu dulu belum ada Bu. Yang ada baru bulan Masehi. Bulan Masehi itu Nabi lahir udah ada. Bulan Hijriah belum ada, ya kan? Nah, kemudian ibu-ibu yang berbahagia, datanglah surat kepada sang raja. Kemudian raja nengok. Kok pilo berita kok? Kapan undangan ini? Tidak ada berita. Ibu apa tadi Bu Siti tadi baca undangan, ada tanggal Bu Siti? Ada tanggalnya, ada bulannya kan? Jelas nih mau lomba. Ini tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Kemudian apa kata raja? Ini apa nih undangan ini udah berlalu nih. Akhirnya berkumpullah para sahabat. Kata sahabat, bagaimana kalau kita tetapkan, kita buat pula lah tahun Islam tuh supaya jangan tahun Masehi aja. Kita buat tahun Islam itu berdasarkan lahirnya Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan lagi. Kalau berdasarkan lahirnya Nabi, nanti orang menganggap kita mendewakan Nabi nanti. Tak baik nanti jadinya, syirik jatuhnya.
Baik, kalau begitu berdasarkan kematian Nabi, tidak bagus juga. Nanti kita seolah-olah menganggap bahwa kematian Rasul itu adalah hal yang harus kita puja-puja. Nah, singkat diskusi akhirnya diputuskan. Bagaimana kalau kita ambil berdasarkan tahun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepakatlah waktu itu, maka ditetapkanlah tahun Islam itu berawal dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi itu tidak langsung ke Madinah, Bu. Pertama Nabi hijrah kemana, Bu? Ternyata, Bu, Nabi itu 13 tahun di kota Mekah dia berdakwah, tidak berhasil. Gagal Nabi, Bu. Tidak banyak pengikutnya. Justru pamannya, saudara kandungnya sendiri itu mencelakainya. Siapa pamannya itu, Bu? Ada dalam Al-Quran, sampai istri pamannya itu, Bu, tukang fitnah, yang akhirnya besok si tukang fitnah ini akan dijadikan bahan bakar untuk membakar itu dari dirinya. Ada dalam Al-Quran, surat apa? Al-Lahab. Jadi si Abu Lahab itu dulu adalah pamannya Nabi itu, Bu. Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, pokoknya itu yang jaya itu, Bu. Ibu-ibu yang berbahagia. Nah, kemudian Nabi ini pergilah hijrah. Pertama Nabi, jadi Bu, kalau 13 tahun aja Nabi dakwah gagal, apalagi Ibu kalau baru coba-coba jualan, buka usaha 5 hari, nggak usah khawatir. Kadang baru buka usaha sebulan, Bu, kok buka lagi lontongnya? Nggak laku, doh. Langsung patah semangat, ya kan? Nah, Ibu kenapa lagi? Nggak bisa, dah. Nah, Nabi aja 13 tahun loh. Nah, Nabi akhirnya hijrah ke Taif. Ibu yang pernah haji, pernah umroh, mungkin sudah pernah dibawa ke Taif ya? Ibu kalau pergi umroh, terus kalau di travelnya tidak free Taif, dia biasanya bayar lagi tuh, anggaran 600.000. Jangan gara-gara 600.000, Ibu ndak jadi mau ke Taif. Bu, ya lah Bu, ke Taif kita bayar 600.000, ndak dong, Bu, di hotel aja lah. Amu Ibu lolok di hotel deh. Padahal banyak sejarah di kota Taif. Dilempari Nabi, Bu, bukan diterima. Dilempari Nabi sampai pelipis Nabi ini berdarah, Bu. Sebetulnya darahnya lukanya enggak besar, cuman karena dipelipis kan banyak darahnya, Bu. Mengalirlah darah, Bu. Apa kata malaikat? Wahai Rasul, kita doakan kepada Allah supaya Taifnya dihancur leburkan ya. Apa kata Nabi? Enggak usah lagi malaikat. Kita doakan yang baik. Apa doanya? Ya Allah, jadikan kota Taif ini kota yang subur, makmur, dan nanti rakyatnya sejahtera. Ternyata, Bu, kini kota tersubur tuh di daerah tuh, Bu, Taif tuh lah tuh. Kalau Ibu makan pisangnya besar-besar tuh, itu dari Taif tuh. Segala macam buah-buahan yang belum selengkap pasar buah di Sudirman lagi, belum apa-apa. Kalau kita makan mencari di Taif tuh, Bu, segala macam buah ada. Buah delima, yang enggak ada buah kuldinya, Bu. Karena buah kuldi itu kan hanya dalam Al-Quran, ya kan? Nah, hanya kisah saja. Semua buah ada dalam di Taif itu, Bu. Makanlah, belilah segar-segar. Begitu sekarang, Bu, Taif itu jayanya. Padahal dulu mereka tak mau menerima Rasul. Karena tak diterima di Taif, akhirnya Nabi punya balik ke Mekah, kemudian mendengar berita. Dia kadang kalau ada hal-hal buruk kan berita itu kan udah nyampe-nyampe juga tuh. Bahwa nanti malam Nabi Muhammad akan dibunuh. Tunggu orang sepi dulu, tidur sampai ke telinga Rasul. Jadi gimana? Oke, kalau begitu kita pindah aja ke Madinah. Tapi mulai dari sore, Bu, rumah Nabi lah dikelilingi. Supaya aman gimana? Kata Sayyidina Ali, biar saya pasang badan. Saya tidur di tempat tidurmu ya Rasul. Engkau duluan dengan Abu Bakar. Pergilah dulu hijrah. Pergilah ke Madinah dulu. Saya yang tidur. Pakai selimut Sayyidina Ali, Bu, disangko yang akan membunuh ini orang kafir nih, itu Nabi. Diintipnya aman, masih loloknya, intip lagi, masih tidur dia, ya kan? Sampai, Bu, tengah malam pas hendak dibunuh, bangun Sayyidina Ali. Kesal orang kafir nih, Bu, karena sasaran mereka bukan untuk Sayyidina Ali, sasaran mereka adalah Rasulullah. Mana Rasulullah? Rasulullah pergi ke Sayyidina Ali. Mereka kejar, Bu. Sampai akhirnya, Bu, Rasul pun sebetulnya masih kuat, cuman ke sahabat-sahabat, dia Rasul capek kali, Rasul istirahat kita dulu. Di mana nak istirahat?
Akhirnya nampaklah lubang. Jadi dulu kalau di Mekah Madinah tuh Bu, daerah-daerah tandus gitu, kalau ada batu-batu yang melubang, itu namanya goa. Ya kan? Yuk lah nginep kita sini. Istirahatlah Nabi Bu. Ternyata pas lewat orang kafir tadi mengejar, apa kata orang-orang kafir itu? Kayaknya disiko kok Nabi kok Muhammad tuh sama pasukannya. Abu Bakar lah menggigil di bawah tubuh. Ini kita di bawah nih Bu balobang, ini orang-orang yang mengejar tuh Bu. Mati lawak leko, mampu lawak leko. Itu lagi kira Bu. Lah menggigil sahabat di dalam nih. Apa kata Rasul? La tahzan wa la tahqaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita. Ternyata ibu-ibu yang berbahagia, kemudian tiba-tiba Allah tutup pintu goa tadi dengan sarang laba-laba. Rumah kalau mau tinggal Bu, ada sarang-sarangnya bule-bule kan. Jangankan dilewati, tergeser aja sedikit apa yang terjadi? Hancurnya kan, rusak sarang laba-laba tadi. Apa kata yang lain? Nggak mungkinlah mereka, ini aja sarang laba-labanya masih utuh. Oh iya juga ya, berarti nggak di sini mereka. Di saat itu Bu, mereka mau pergi, bunyilah cicak. Ini sejarahnya nih. Akhirnya ada yang bilang cicak itu harus dibunuh. Cicak itu tidak termasuk hewan yang wajib dibunuh. Tapi dia kalau sudah mengganggu boleh. Tidak termasuk dibunuh. Yang harus dibunuh tuh Bu, ular kalau masuk perkampungan. Jadi kalau ibu jalan ke hutan ketemu ular, tidak boleh ibu bunuh. Awak yang salah masuk ke rumahnya. Tapi kalau ular tuh sudah ke perkampungan kita, masuk ke rumah, harus kita bunuh. Kalau nggak bisa kita panggil damkar, kan? Jangan nampak ular nanti, biar aja ganggu ndak. Kalau di film-film India kayaknya aman-aman, itu film Bu. Kalau awak bagaimana? Kawat bukan awak bunuhnya. Nah, ular, kalajengking, itu boleh kita bunuh tuh. Tapi cicak tuh nggak disuruh membunuhnya. Nah, tapi ada lagi hewan yang dilarang kita membunuhnya Bu. Hewan yang dilarang membunuh. Satu, semut. Nggak boleh bunuh semut. Kecuali semut itu membahayakan. Somi api, somi hitam. Merah-merah kaki cucu digiginya kan. Jangan dibunuh kata Ustazah, nggak boleh biar raju lainnya. Jangan. Kalau sudah membahayakan, boleh kita bunuh. Tapi kalau hanya semut-semut gula, semut-semut hitam yang tidak membahayakan tuh, sapuan aja keluar. Nggak usah disiram-siram lagi pakai air panas segala macam. Nggak boleh semut itu dibunuh. Kenapa? Banyak pelajaran dari semut. Satu, semut itu menceritakan, menggambarkan kebersamaan. Tengok semut ketemu semut Bu, sap-sap. Makanya di ESK namanya salam semut. Cipika-cipikinya Bu. Ya kan? Yang kedua, semut mati nyamuk satu Bu, dimakannya surang atau dipanggilnya kawannya? Panggilnya kawannya Bu. Kalau awak kalau makan lama? Tapi kalau Bu Kak Ewa nak Bu, kalau Bu Dewan enggak. Kalau lagi masa enak diundangnya kami, yuk kita makan di pondok katanya kan. Nah, jadi pondok beliau tuh tempat rekreasi, rasa-rasa diharau rasanya tuh Bu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, semut itu satu nyamuk mati, nggak mau mereka makan sendiri. Diumumkannya tuh, woi ada bangkai, ada makanan. Makanya berebut tuh nanti itu, ya kan? Makanya semut nggak boleh dibunuh. Yang kedua, lebah. Lebah nggak boleh dibunuh. Tapi dia menggigit Zah. Kayak mana kalau dia mengganggu? Lebah nggak akan mengganggu kalau dia tidak diganggu. Kecuali wak ganggunya Bu, goyang-goyang itunya atau dikejarnya waktu. Kenapa lebah nggak boleh dibunuh? Karena lebah menghasilkan obat. Yaitu madu. Madu tuh obat yang paling disunahkan. Pokoknya kalau ada sakit apa segala macam, yang paling hebat tuh madu itu dulu Bu. Orang habis operasi belum boleh minum, belum boleh makan sebelum buang angin, ya kan? Jadi adolo maksudnya buang angin tuh ditunggu-tunggu Bu. Kapan? Kalau habis operasi. Ada kawan saya dulu operasi Bu, lah 3 hari 3 malam, nggak takut kontuik dah. Jadi yang ditanyakan orang Bu, gimana kondisi? Nah itu ditanya orang lagi, alat kontuik. Karena sebelum keluar angin, nggak boleh makan dan minum kan? Nah boleh dia luluskan aja madu itu dulu. Ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian ada saat itu tuh ada namanya burung suraji, itu juga nggak boleh dibunuh. Tapi ibu-ibu yang berbahagia, kalau kayak cicak itu bukan dianjurkan. Tapi kalau dia sudah merusak boleh dibunuh, ibu ya. Baik ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjut. Akhirnya selamatlah Rasul sampai ke kota Madinah. Tapi belum sampai lagi,
Karena Rasul menunggu Sayyidina Ali dan rombongan lagi nih. Berhentilah Rasul, kemudian Rasul membangun di sana. Apa yang dibangun Rasul, Bu? Masjid. Nah, namanya Masjid Kuba. Ibu kalau pergi haji, pergi umroh, jangan lewatkan ke Masjid Kubanya untuk sholat sunat. Ibu kemarin umroh ada ke Masjid Kuba, Bu. Aduh, Ustazah, ngapain mau situ? Nggak ada foto-foto aja ya. Sholat di dalamnya dulu. Sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba sama nilainya dengan 500 kali lipat dibandingkan dengan Masjid Nurul Ihsan. Sholat di Nurul Ihsan, Bu, sholat di Masjid Kuba bandingannya 500.000 kali lipat. Pahalanya, ya kan? Baik, ibu-ibu yang berbahagia, sampailah akhirnya Nabi pun diterima dengan baik di kota Madinah. Maka sejarah penanggalannya ketika Nabi hijrah tadi. Sejak Nabi hijrah, maka sudah berapa tahun Nabi hijrah? 1447 akan habis, akan masuk 1448 tahun lamanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah, apa amalan yang mesti kita lakukan nanti? Nah, yang pertama yang mesti kita lakukan nanti adalah perbanyak melaksanakan puasa. Kapan puasanya? Boleh mulai dari tanggal 1, tapi memang yang dianjurkan itu adalah tanggal 10 atau disebut dengan puasa Asyura. Kemarin jadi puasa Arafah, Bu. Berarti kan dah gugur dosa ibu setahun lalu tuh, nak. Itu Zulhijjah. Sekarang mau habis Zulhijjahnya, masuk Muharram. Masih bersih nak rasanya, Bu? Masih lah kan? Lunado Rasul saja, lunado berbuat dosa, lunado ngapa-ngapa. Cuman menjawek-jawek kata suami sekali-sekali barunya. Kan? Cie-cieknya kan. Nah, apa-apa dah, Bu. Nanti gugurkan lagi, ya kan? Nah, ibu-ibu yang berbahagia, 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Siapa yang melaksanakan puasa Asyura, Allah gugurkan dosanya setahun yang lalu, Bu. 1 Muharram insya Allah jatuhnya hari Selasa depan, tanggal 16. Selasa depan, tanggal 16. Maka kalau kita puasa tanggal 10-nya, nah berarti kalau tanggal 1-nya adalah hari Selasa, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 10-nya adalah hari Kamis, tanggal 25 Juni. Nah, tapi Rasul bilang, sahabat bilang, Rasul, orang Yahudi itu niru-niru Rasul. Kita kemarin sholat dibilangnya kita niru-niru. Jadi, Bu, ketika kita sholat, Bu, mereka rupanya ibadah mereka juga ngadap ke Baitul Maqdis, Bu. Palestina, Masjidil Aqsa. Kita dulu kan kiblat kita awalnya di Masjidil Aqsa juga, Bu. Nah, dibilangnya kita niru-niru Rasul. Akhirnya ketika Rasul sedang sholat Isya rakaat kedua, turun wahyu. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Lalu diputar oleh Rasul arah mukanya, arah kiblatnya menjadi ke arah Masjidil Haram. Maka ada namanya di kota Madinah itu Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Kiblat 1 arahnya ke Aqsa, kiblat 2 arahnya ke Masjidil Haram. Tapi mulai saat itu kita pun arah kiblat kita ke Masjidil Haram. Ini nih, Bu, kalau wak lurus kan kok, Bu, lurus saja ya kan? Itu sampai di Masjidil Haram kok, Bu. Kalau wak lurus kan, Bu. Kalau diluruskan ya berapa panjang lah meterannya Bu itu, sampai Masjidil Haram, makanya arah kiblat kita ke sini. Baik, ibu-ibu yang berbahagia. Nah, kita udah alihkan tuh arah kiblat kita. Sekarang kita puasa, mereka puasa pula ya Rasulullah. Nanti dibilangnya pula kita mengikut-ikut mereka tuh. Mereka mengagungkan dewa-dewa mereka. Nanti ikut-ikut pula. Oke, kata Rasulullah, kalau begitu kita bedakan dengan mereka. Kita mulai dari hari sebelumnya, maka disebut dengan puasa Tasu'ah, tanggal 9 Muharram. Nah, Tasu'ah, 9 Muharram. Dan lebih baik lagi kalau kita tambah di tanggal 11-nya. Berarti dari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 3 hari. Nggak bisa 3 hari.
minimal 2, 9 dan 10. Nggak bisa 2 hari, minimal yang 10-nya saja. Nggak bisa juga tapi minta ampunkan dosa, antara itu. Minimal yang 1 hari, tanggal 10-nya ya. Besok ingat-ingatkan lagi, sama-sama puasa. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh puasa kita. Yang kedua, ada pertanyaan, Bu? Amalan apa? Perbanyaklah berdoa. Makanya saya awali dari kisah tadi. Kenapa? Doa terutama di bulan Muharram, yaitu di Asyura. Asyura itu tanggal 10, tempat mustajab doa. Kan kita nak tahu, Bu, jam berapanya. Maka ketika itu kita berpuasa, kita banyak doa, mudah-mudahan doa kita saat itu akan diijabah oleh Allah. Nah, kenapa ibu-ibu yang berbahagia? Karena banyak kejadian 10 Muharram. 1, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Berapa lama? Selamat 10 Muharram. Doanya dikabulkan 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, akhirnya selamat. Justru Fir'aun yang akhirnya tenggelam ke Laut Merah 10 Muharram. Nabi Isa selamat 10 Muharram. Nabi Ibrahim tidak jadi terbakar 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di 10 Muharram. Doa-doa para nabi kita terjadinya 10 Muharram. Dan menurut informasinya, insya Allah hari kiamat pun akan terjadi 10 Muharram. Andai 10 Muharram tahun ini, Allah siap? Dia kemungkinan nih, Bu, hari kiamat tuh 1, kalau enggak hari Jumat. 10 Muharram. Andai 10 Muharram tahun ini adalah hari kiamat, kira-kira lah siap enggak, Bu? Alun lah. Apa menyebabkan alun, Bu? Masih banyak dosa? Baru dihapuskan kemarin dah. Tak ada dosa lagi doh. Tak dihapuskan, ini mau puasa lagi. Siap enggak? Siap. Mudah-mudahan Allah beri kita kesiapan. Nah, maka banyak-banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan, kata Allah. Ketika orang Badui datang, ya Allah, apakah engkau dekat ya Allah? Kami berdoa bisik-bisik aja lah. Atau apakah engkau jauh ya Allah? Maka kami berdoa itu harus berteriak. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentangku, katakan fa inni qarib, aku tuh dekat. Maka kata Allah, berdoalah, ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Sudah banyak doa yang dikabulkan, Bu? Sudah. Lah banyak rasanya yang dikabulkan. Ada yang belum? Masih banyak? Banyak yang belum? Selagi hidup, Bu, selagi wajib kita minta dengan Allah. Kalau ada orang yang sudah tidak ada, saya udah tidak ada lagi ustazah, anak dah sukses semua, suami lo, ATM-nya awak megang, M-bankingnya awak ya tahu passwordnya ya kan, seluruhnya tahu kita ustazah. Masalah harta tidak ada masalah lagi, dengan tetangga aman, kehidupan enak, tidak ada lagi rasanya yang mau saya minta ustazah, sombong waktu. Nah, paling tidak bukan untuk dunia saja permintaan kita, tapi juga untuk permintaan akhirat. Doa, ya Allah jadikan kematianku husnul khotimah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Masukkan aku ke dalam surgamu. Ridhoka wal jannah, dengan ridhomu ya Allah. Kita masuk surga, mati husnul khotimah. Ya kan? Banyak doa lagi, anggaplah untuk dunia nak ada lagi, dah selesai rasanya lah lengkap rasanya ustazah. Kalau ibu mungkin, kalau saya masih ada lagi, Bu, anak masih sekolah baru kan. Kalau ibu-ibu mungkin tak ada lagi ustazah, udah cukup, anak dah selesai, anak dah tamat, mobil dah, rumah dah besar, ruko di mana-mana, tak ada lagi kalau untuk dunia ustazah. Nah, apa lagi minta kita? Jadikan harta kita ini menjadi penyelamat kita.
Jangan sampai, kan si ibu, siapa yang paling kaya sahabat Rasul, Bu? Di antara sahabat Rasul itu adalah yang sangat kaya itu, Bu, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Ya Allah, saya takut udah banyak kali harta saya, ya Allah. Nanti kalau saya semakin kaya, saya lupa dengan Engkau, ya Allah. Kalau gitu tolong ya Allah, kalau hartanya akan mengganggu, kurangi ya Allah. Jauhkan dariku ya Allah. Kalau bahasa awaknya miskinkan aja lambo ya Allah. Pernah tak ibu minta miskin? Minta kayo? Tak kayo ada? Minta miskin? Abdurrahman minta miskin dia, Bu. Awak sedang kalah minta kayu, lunjuk kayu oleh ustazah ya, Bu. Apalagi kalau minta miskin kita. Abdurrahman bin Auf dia minta supaya malah dikurangi hartanya biar dia miskin. Tapi Allah justru menambah-nambah hartanya lagi. Kenapa? Karena syukurnya Abdurrahman tadi. Maka bisa jadi ibu yang berbahagia, doa kita minta agar yang Allah berikan, kita tak lupa bersyukur. Allah uji kita dua, Bu. Allah uji dengan nikmat, Allah uji dengan musibah. Jangan kira setiap nikmat itu adalah kenikmatan. Ujian tuh, Bu. Nikmat itu ujian. Ini apa ujiannya untuk orang yang diberi Allah nikmat? Bersyukur naknya. Dulu ustazah, ingat saya dia waktu baru-baru tinggal sini, dia ustazah. Orang udah pakai Honda, dia jalan kaki dulu ke pasar tuh. Kini lah pakai otonya ustazah, sombong. Nah, among ngelakson wak ledo. Misalnya kan? Berarti tak syukur. Nah, diuji dengan musibah supaya sabar. Ibu pernah diuji dengan nikmat? Pernah diuji dengan nikmat? Pernah diuji dengan musibah? Banyak yang nikmat atau banyak musibah? Banyak musibah lah daripada nikmat ya, Bu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, intinya selagi Allah uji kita, berarti Allah masih sayang. Jangan mengaku beriman, kata Allah. Jangan kamu mengaku beriman sementara wahum la yuftanun, kata Allah. Sementara kamu belum diuji. Nah, maka ibu-ibu yang berbahagia, Allah uji kita. Maka kalau ada orang bilang, nah aduh rasukan diminta le ustazah, sombong itu. Justru semakin, ustazah kemarin minta ini udah dapat, minta ini lagi, boleh tuh ustazah, apa-apa. Tapi saya sebelum dapat itu terus minta saya ustazah, boleh, supaya Allah makin yakin, aku ya perlu, kata Allah kan. Nah, apa-apa itu aja doa, sampai dikabulkan itu. Udah dikabulkan itu, baru yang lain lagi doanya, nggak masalah. Dulu sebelum punya menantu, doanya agar datang menantu yang soleh. Lah dapat menantu, doa apa le, Bu? Cucu. Ya kan? Lah punya cucu laki-laki. Mintanya apa le? Cucu perempuan. Awak kan banyak minta. Nah apa, Bu? Kalau minta ke Allah tuh boleh, harus. Ya nak boleh itu banyak-banyak minta ke manusia. Cobalah Bu minta-minta ke manusia, Bu. Sekali dua kali yang ngasihnya, Bu. Yang ketiga kali nampak wak dikunci pintu. Nanti Ibu tuh lah datang tuh minta, tutup pintu nak. Ngapa mak itu Ustazah Yuli itu datang minta tuh. Padahal sekali kamu nak pay minta ada, Bu, ingin mengantarkan oleh-oleh, tapi karena sering minta, pikiran orang kita mau minta tuh. Makanya kalau minta ke manusia sekali dua kali manis wajah orang tuanya, Bu. Minta yang ketiga, alhamdulillah ke samping bibianya tuh. Orang tak kita tuh ya kan? Tapi mintalah kepada Allah. Allah tak pernah merasa bosan hambanya meminta. Justru Allah bangga kepada hambanya yang masih merasa butuh dengan Allah. Kalau kita udah nak minta, berarti kita merasa udah nggak butuh dengan Allah. Jadi nak dia malu, Bu Ustazah, Bu taruh aja minta ke Allah, kata siapa? Kok Ewa aja udah kayak gitu, dia masih setiap malam minta-minta taruh. Kalau tuh, Bu, walaupun beda lagi yang minta kan. Nah, mudah-mudahan anggota dewan lah 2 kali, ya Allah, mudah-mudahan jadi wali kota misalnya kan. Nah, mana tahu kan apa ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak doa ya. Pertama puasa, kemudian doa. Sampai situ ada pertanyaan, Bu? 3. Perbanyak berbagi. Kalau 10 Muharram itu besok, Bu. 1, sesama aja dulu tetangga. Kita kan puasa. Ibu bawa kolak umpamanya kan. Nah, kayak kemarin jangan kuahnya juga Kak, isi ketek kan. Walau memang kata Rasulullah, kalau engkau masak makanan yang ada kuahnya, banyakkan kuahnya, antar ke tetangga kuah tuh. Tapi malu, Wak, Bu, kalau mantar kuah aja.
Nah, lebih kalau isinya. Ibu buat kolak kolak cempadi lah kan. Bubur kacang hijau, dikasih ubi segala macam. Bungkus-bungkus, Bu. Masak sore itu bungkus-bungkus antar ke rumah tetangga. Tapi jangan ibu tanya-tanya pula, Bu ini Bu ada untuk berbuka, alhamdulillah. Sampai rumah ibu tuh, Bu saya mau ngantar ini, ibu puasa Bu. Kami nak puasa, oh nak jadi dong Bu untuk yang puasa. Oh kok jangan lah. Puasa nak puasa tetangga tuh kasih aja. Yang puasa alhamdulillah, yang nak puasa mudah-mudahan tetap barokah. Jangan ditanya pula, itu enggak jadi Bu Siti ngasih dah kata tetangga. Enggak maaf ya Bu, ikut untuk yang puasa-puasa aja nyo. Kan? Tetap kasih walaupun nak puasa dia, kasih aja lah. Jangan ditanya pula puasa enggak puasanya. Sama kayak kurban, jangankan orang Islam semuanya wajib dapat. Apalagi orang yang enggak muslim aja boleh dapat, harus dapat. Di perumahan kami ada non muslim satu Bu, tapi setiap tahun dikasih oleh Masjid Ubudiyah, nggak apa-apa. Nah, memang harus begitu, tetap kasih. Saya aja yang jauh dari Nurul Ihsan ini Bu, tetap dia dapat daging Nurul Ihsan kan. Nah, apa-apa. Nah, ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah, jadi berbagi. Nah, berbagi terutama juga kepada anak yatim. 10 Muharram kalau ibu kita ada agenda bagi-bagi anak yatim Bu, makanya kalau bisa dulu di pembahasan pertama kita pernah kita bahas, kalau bisa anak yatim itu nak sekali setahun bulan Ramadan aja Bu, kalau bisa berwaktu-waktu. Nah pas momennya ini Muharram, pas pula momennya orang liburan mau sekolah tahun ajaran, bisa untuk beli buku, bisa untuk beli tasnya, sepatunya dan sebagainya. Nanti ibu kalau ngasih anak yatim tuh Bu, setelah dikasih wajah manis, dielus kepalanya Bu. Setiap helaian rambut anak yatim yang kita elus, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi tengok anak yatimnya Bu. Kalau anak yatimnya itu sudah balik, jangan. Misal, karena kan sebenarnya anak yatim itu batasnya kan balik. Cuman balik anak-anak sekarang cepat Bu. Kadang kelas 4 SD-nya lah balik, sementara kan dia belum mapan. Maka sebenarnya siapa yang yatim itu? Yatim itu adalah man mata abuhu qoblal buluk. Anak-anak yang mati ayahnya, meninggal ayahnya sebelum dia balik. Harusnya sebelum balik. Bu ya. Nah, jadi ayahnya apa Bu? Meninggal. Meninggal dunia Bu. Bukan meninggalkan anaknya. Nanti beda tuh. Mano ayah ayah kalian mati lah. Serius lah mana kuburnya nyolan meninggalkan awak dari dulu. Itu alun yatim lah. Ya kan? Kadang banyak ya, kadang marah pulanya ke pengurus. Pak pengurus, anak saya ini anak yatim. Mana ayahnya Bu? Ayahnya lah Pai. Kemana ayahnya Bu? Pai meninggalkan kami, itu anak yatim. Yang meninggalnya itu adalah meninggal dunianya. Nah, batasnya sampai kapan? Qoblal buluk, sampai dia menjelang balik. Cuman dengan kondisi sekarang diserahkanlah kesepakatan kepada pengurus-pengurus masjid setempat. Kalau menimbang hanya menjelang balik, umur kelas 4 SD baru dia udah balik. Nggak dapat dong dia nanti. Maka pertimbangnya minimal dia sudah mulai bisa untuk dirinya. Kapan standarnya? Tamat SMA. Tamat SMA-nya lah bisanya ngojek, lah bisanya kerojo walaupun di Alfamart. Misalkan Bu, tukang parkir dan sebagainya. Artinya kalau masih sebelum tamat SMA belum mandiri, maka masih boleh, masih tergantung kesepakatan suatu daerah. Yang penting memang ayahnya betul-betul meninggal. Yo kadang ada ibu-ibu kok kalau nanya orang sabi lapak kali lah meninggal yo. Lapak lo meninggal Ibu. Ini berdosa nih. Berarti memakan harta anak yatim. Nah, elus kepala anak yatim tuh Bu. Makanya kalau bisa kalau enggak ada di masjid kita Bu, datangi rumah anak yatim tuh Bu. Atau nampak anak yatim, nak sini dulu. Apa Bu? Nih Ibu ada apa? Sini ulus kepalanya. Baik-baik belajar ya. Pintar-pintar. Nah doakan. Tapi jangan dipanggil hanya untuk delus Bu. Nak sini nak. Apa Bu? Ibunya ngelus. Nah setiap nampak anak yatim sini nak. Besok lari anak yatim tuh. Ibu tuh cek ngelus aja tuh. Sebelum dia elus kasih dulu dia. Ya kan? Apa yang bisa kita kasih. Dah. Santuni anak yatim. Kok ngelus aja ya Bu? Lah takut lah anak yatim. Tuh ibu tuh pasti ngelus lari wak lah ya tuh kan. Nah, karena hanya ngelus saja, tak ada ngasih apa-apa. Jadi sebelum dielus tuh ya dikasih lah dulu.
Menyantuni anak yatim. Ini sangat dianjurkan 10 Muharram tuh kalau bisa, Bu. Ya, kalau enggak ada di masjid kita jangan sih anak yatim tuh. Mana ada anak yatim? Ustazah, di rumah saya ada anak yatim, Ustazah. Oh, iya, Bu. Emang ayahnya mana? Enggak, ayahnya itu mana? Anak yatim. Itu beda lah itu, Bu. Ya kan? Kalau sudah balik, sudah besar, artinya yang sudah mandiri tidak termasuk lagi dalam anak yatim. Oke, Bu? Nah, itu yang ketiga. Peduli berbagi. Baik kepada sesama, terutama kepada anak yatim. Silakan, Bu, yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Kalau seandainya kita nak apa, Bu? Oh, duit pas-pasan. Ndak sedekah, waduh, apa orang termasuk orang pilih? Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu infaknya bukan ketika dia sedang lapang saja, bukan ketika dia sedang kaya, tapi infaknya ketika dia sedang sulit, ketika dia juga sedang susah. Kan Sayyidina Ali datang, Bu, tanya ke istrinya Fatimah, apa yang ada kan dimasak? Ada nih gandum bisa lah untuk makan anak-anak kita aja, kita nih serumah. Baru kan mengacau-ngacau topuang tadi, Bu, gandum tadi, datang tetangga, datang pengemis, wahai Tuan, ada yang bisa kami makan? Sudah 3 hari kami nak makan. Apa kata Sayyidina Ali? Aisyah, Fatimah udah masak apa tadi? Udah, kasihlah dulu ke pengemis tuh. Nanti anak kita gimana? Anak kita nggak usah kita pikirkan, nanti Allah yang ngasih, dikasihkannya semua tetangganya. Kalau wak bun, saya pribadi rasanya belum sanggup seperti Sayyidina Ali itu lah, Bu. Anak wak belum kan makan lagi dong, tapi begitu yang dicontohkan. Itu baru Sayyidina Ali, Bu. Belum lagi Rasul bagaimananya, ya kan? Sampai suatu ketika, masih ingat Ibu kisahnya? Ketika Rasulullah nggak ada penghasil, Sayyidina Ali juga nih. Sayyidina Ali ini kan hidupnya nggak susah, Bu. Nah, nggak ada penghasilan, nggak ada apa-apa. Dapat uang dulu 6 dirham, anggap 6 juta. Nah, kalau awak, Bu, ada pitian 6 juta, datang pengemis minta. Ada pitian 6 juta, 666.000. 6.666.000. Datang pengemis minta sumbangan ke rumah. Yang mana yang wagia, Bu? 6.000 masih mending, Bu. Kok yang paling ujung dengannya? Yang 1.000, ya kan? Enggak lah. Kalau orang Islam nih kayaknya orang-orang dermawan nih. Paling tidak kalau enggak pun yang 600, mungkin yang 6 jutanya mungkin lah, ya kan? Nah, Sayyidina Ali kan enggak pikir panjang, Bu. Dia potong 2 aja uang 6 juta tadi. 3 juta dia kasihkan ke pengemis, 3 juta dia bawa pulang, ya kan? Sampai di rumah dia bilang, Fatimah, alhamdulillah dapat rezeki ya bang, kau piti 3 juta. Nah, memang betul-betul suami kan Sayyidina Ali itu, semua uang milik istri. Suami, Bu, suami nak? Suami, Bu, suami nak? Aduh aja nih simpan-simpan ya kadang ya, Bu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, nih Fatimah, 3 juta. Alhamdulillah, senang hati Fatimah, 3 juta semua. Nah, ada lagi tersisa di sakunya, Bu. Alhamdulillah, bersyukur Fatimah. Apa kata Sayyidina Ali? 6 juta tadi itu Fatimah. Nah, tuh mana 3 lain? 3 lagi itu abang kasih ke pengemis. Lah 3 hari orang tuh nak makan 3 beranak, nak makan-makan, dah 3 hari 3 malam, dah sampai hati abang doa abang kasih ke pengemis itu 3 juta. 3 juta. Kalau aja tahu Fatimah, taman uang Fatimah, Bu. Kalau ibu taman uang nak tuh? Ya, manu awak beda dengan manu Fatimah, Bu. Mana awak memikirkan kalimat apa yang akan dikeluarkan tuh. Keluar segala macam. Ya Allah, Bang. Abang gue nak tahu. Entahlah payah mengecek semua abang gue, kan? Jelas nak ada uang doh, Bisa-bisa dikasihnya ke orang 3 juta. Pakai otak lah, Bang. Karena sampai gitu tuh. Abang nih nggak berpikir abang bang, masa 3 juta abang kasih ke orang kayak orang kayu kali abang mah, keluar segala macam tuh Bu, tapi bukan Nurul Ihsan, bukan jemaah Nurul Ihsan dong, jemaah-jemaah yang nggak pernah dengar pengajian lah,
Ya kan? Kalau yang rajin pengajian kan enggak tuh doh. Yang enggak pernah dengar pengajian, Fatimah temonong Bu. Beda menung Fatimah dengan kita. Fatimah apa yang dimenungkannya? Ya Allah, astagfirullah. Kita kira kita yang paling sulit. Ternyata masih ada orang yang lebih sulit dari kita rupanya ya Bang. Bersyukur. Bahkan kata Fatimah, ngapus ketek bana Bang kasih. Ngapus ketek kali dikasih kata Fatimah. Nah, awak ndak bisa model Fatimah. Fatimah itu kali do Bu. Paling ndak Fatimah zaman kini lah wak ndaknya ya Bu. Ibu-ibu yang berbahagia, kembali ke pertanyaan kakak tadi, Bu tadi. Artinya apa? Kita berinfak bukan ketika kita kaya. Bu, mohon maaf. Orang kaya yang berinfak hebat, berarti dia bersyukur. Tapi orang miskin tetap berinfak, itu jauh lebih hebat. Itu memancing kayu tuh. Kalau kita nak ada uang, kita infakkan, itu memancing kekayaan tuh. Walaupun agak temonong wak deh. Itu segitu tadinya, datang lo orang minta. Aduh, lama temonong Bu. Lama mikir kan. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah Allah ganti. Sama kayak ibu kurban kemarin kan. Nah, sudah diganti Allah uang ibu. Sudah diganti. Yang emas yang dijual kemarin sudah diganti Allah. Allah hendak ganti hanya dalam bentuk materi. Tapi Allah ganti bisa jadi dalam bentuk yang lain. Ustazah nih, gara-gara ustazah kemarin akhirnya saya ikut-ikutan korban. Saya jual lah emas cincin saya ustazah. Sampai kini yang dapat penggantinya oleh doh. Sabarlah Bu, insyaallah bisa Allah ganti berlipat-lipat insyaallah tuh. Nah, kembali ya Kak, artinya tidak menunggu kaya dulu. Apakah kita disebut kikir ketika kita belum berinfak sementara kita memang kondisi ekonomi yang memang sulit? Jawablah oleh diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang kikir? Nah, intinya berarti masih harus tuh ustazah. Orang susah kok sedekah? Iya. Tentu sedekah itu macam-macam. Ndak sanggup sedekah dalam bentuk uang, sedekah makanan. Kue godok antar ke tetangga. Kebetulan godok ibu nak bermodal doh. Di mana nak modal? Ibu tanam ubi, pas masa ubi ibu cabui. Ya kan? Nah, kebetulan ada pula tetangga dapat sembako minyak. Kan ada yang bermodal doh. Minyak dapat dari sembako, ubi dari kebun sendiri. Buat lah godok banyak-banyak, Bu. Antarkan ke rumah tetangga. Itu kan sedekah juga. Banyak cara sedekah. Apalagi sedekah beda dengan infak. Sedekah banyak. Menolong orang sakit, sedekah juga. Nengok orang sakit, sedekah. Yang paling mudah sedekah itu, Bu, tanpa mengeluarkan tenaga, tanpa mengeluarkan biaya. Ada apa? Senyum. Ada yang lebih mudah lagi, tanpa kalau senyum masih mencari ketemu orang masih nengok-nengok. Ada lagi Bu, nampak duri di jalan buang, sedekah ada. Nah, banyak cara sedekah. Tapi secara materi, apakah tetap wajib kita sedekah? Wajib memang tidak, tapi tak salah kalau kita juga sedekah. Itu memancing tuh, mancing Allah tuh. Tidak ada orang yang langsung kaya tuh. Pasti rata-rata orang susah karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang yang gara-gara sedekah tiba-tiba jatuh miskin. Ada Kak? Yang ada malah orang rajin sedekah akhirnya makin kaya. Cuman ilmu tuh kadang hanya di lisan awak sanggupnya Bu. Dalam penerapan agak borek jadinya. Ya kan? Nah, ya walaupun sedikit rutin. Ada infak subuh di rumah, kaleng infak subuh di rumah. Bismillah setiap pagi. Ibu, kan ada kaleng infak subuh di rumah ibu mungkin kan? Entah dari sekolah, entah dari sekolah anak, entah dari masjid, entah dari mana-mana kan ada itu kaleng infak subuh. Ibu masukkan tuh subuh-subuh. Apa yang ibu baca? Nggak ada usah masukkan aja. Rugi, Pak. Baca. Apa doanya? Singkat aja. Jangan lama-lama mana pula, Bu. Boleh kalau di rumah, nggak apa-apa lama-lama. Doa, ya Allah. Walaupun segini infak saya ya Allah, tapi dengan infak ini mudahkan urusan kami ya Allah. Berikan kesehatan. Doa banyak-banyak baru dimasukkan, tidak masalah. Tapi kalau kotak infak yang berjalan, gak usah lama-lama ibu doa situ ya Allah. Infak 2.000-nya Bu, lama dah. Kawan sebelah lah menunggu, jualan juga berjalan kotak tadi lagi kan. Nah, kalau infak yang berjalan tuh capek aja lah, bismillah, bismillah. Diberikan Allah kebaikan. Tapi kalau kotak di rumah kita, paling tidak kalau ibu buru-buru doanya satu tapi merangkap semuanya. Apa doanya? Ya Allah, jadikan sedekah ini menjadi jalan kebaikan bagi keluarga kami ya Allah. Kebaikan, sehat itu kebaikan, bahagia itu kebaikan, ketenangan itu kebaikan, anak soleha itu kebaikan, anak-anak yang soleh itu kebaikan, ya kan Bu? Maka minta kita diberikan kebaikan. Tapi kalau mintanya, ya Allah, semoga 5.000 kok jadi 50.000 ya Allah.
Hanya dapat 50.000, tapi belum masuk di situ kesehatan. Belum masuk di situ anak yang soleh, belum masuk di situ suami yang baik, belum masuk di situ kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka mintanya, ya Allah, berikan kebaikan kepada keluarga kami, ya Allah. Kalau panjang waktu, sampaikan di situ. Ya Allah, anak ambonyo tes, ya Allah. Mudah-mudahan lulus, ya Allah. Ya Allah, anak saya sedang ikhtiar mencari jodoh, ya Allah. Mudah-mudahan kalau memang jadi sama anak ibu dewan yang di depan tuh, jadikan, ya Allah. Bismillah kan? Bismillah. Nah, maka doa di situ. Ya Bu ya? Itu dia. Memancing tuh Bu, itu memancing Allah kita tuh. Mancing Allah. Ada lagi Bu, pertanyaan itu mungkin ya Bu ya? Cukup Bu? Jadi kita ulangi, simpulkan nanti jangan lupa puasa. Mulai dari tanggal 9, Tasu'a namanya. Tanggal 10-nya Asyura. Kemudian di tanggal 11-nya. Nah, kemudian ibu-ibu yang berbahagia, banyak doa. Waktu mustajab. Banyak-banyak doa. Kita ini harus berdoa. Kemudian yang ketiga, banyak berbagi. Baik kepada sesama, terutama kepada anak yatim. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang berbahagia, perbanyak amal soleh. 10 Muharram, malam 10 Muharram ini, jangan lewatkan untuk qiyamul lail kita. Ibu ya, sempatkan tuh. Nah, 3 hari ini walaupun setiap ibu dan setiap hari bisa, minimal yang 3 hari ini sempatkanlah untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita di sini. Ibu ya, kalau bisa kan setiap malam kita qiyamul lailnya. Itu mungkin Bu. Ada lagi pertanyaan cukup? Pas? Ya, terima kasih ibu yang berbahagia. Kita simpulkan tadi sudah bahwa Muharram bulan Hijriah itu berawal dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian, nah, apa amalan-amalannya? Banyak kita dianjurkan melakukan amalan soleh. Oh ya, bagaimana kalau seandainya kita haid Ustazah? Tidak bisa puasa, tidak bisa qiyamul lail, kita bisa dengan berbagi. Tidak ada pula yang mau dikasih Ustazah, kita bisa perbanyak zikir. Banyak zikir, zikir apa aja lah terserah. Tapi terbaik juga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena pada prinsipnya semua zikir akan kembali dengan kalimat Allah. Masukkan ke hati, insya Allah zikir tersebut akan membuat hati juga tenang. Subhanallah, ada Allahnya. Alhamdulillah, Allahu akbar, innalillah. Semua kalimat-kalimat zikir, astaghfirullah, semua kalimat zikir pasti disandarkan dengan kata-kata Allah. Maka perbanyak berzikir. Kalau tak bisa melakukan yang lain, banyak zikir. Walaupun bisa melakukan yang lain, banyaklah berzikir di bulan-bulan Muharram nantinya, ya Bu ya. Nah, demikian mungkin, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini ada yang dapat kita ambil dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ila haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaffar ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang besar apatah lagi, dosa yang kecil apatah lagi yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang terlihat ataupun tak terlihat ya Allah, dosa mata kami yang salah memandang ya Allah, lisan kami yang salah berucap ya Allah, hati kami yang salah dalam berpraduga ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghaffar ya Allah, ampunkan dosa ayah dan bunda kami ya Allah,
Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, bahagiakan hidup mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, dan beri kami kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah, dan jadikanlah kelak di akhir hayat orang tua kami husnul khotimah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika orang tua kami sudah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, jauhkan dari himpitan kubur ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman di antara taman-taman surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghaffar ya Allah, ampunkan dosa suami kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun suami kami yang sudah tiada ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang telah berinfak buat Masjid Nurul Ihsan ini ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, ampunkan juga dosa orang-orang yang telah berbuat jahat dan menzolimi kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, orang-orang yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar atas ujian-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ya Allah menjadi amal soleh, menjadi amal soleh yang Engkau jadikan sebagai amal yang Kau ridhoi dan menjadi jalan menuju ke surga-Mu ya Allah. Ridhoka wal jannah ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah dengan ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleha bagi orang tua kami ya Allah. Jadikan kami istri yang soleha bagi suami kami ya Allah. Berikan juga kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang qurrata a'yun ya Allah, dan jadikanlah ya Allah keturunan-keturunan anak cucu menantu kami adalah orang-orang yang Engkau ridhoi dengan kesoleh dan solehaannya ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu yang berbahagia. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan akan menjadi amal soleh bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.